dumateng Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Utsman yang dirahmati Allah. Mari kita perhatikan perkataan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berharga untuk kita amalkan demi kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat nanti. Dawuh Rasulullah di dalam khutbahnya, tuba liman dzalla fi nafsihi wa hasunat khaliqatuhu wa saluhat sariratu wa azala anin nasi syarruhu. Tuba liman amila bi ilmihi wa anfaqal fadla min malihi wa amsakal fadla min qawlihi wa si'athu sunnah wa lam yu'tiha ilal bid'ah. Artinya tuba liman dzalla fi nafsihi, kebahagiaan, keuntungan bagi orang-orang yang rendah hati, bagi orang-orang yang merendahkan diri terhadap sesamanya, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih pandai, dan seterusnya. Diingatkan Allah dalam firman-Nya, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanitaqo. Artinya, maka janganlah kamu sekalian mengatakan dirimu suci, dirimu takwa. Dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang takwa. Intinya, kita semuanya disuruh Allah, dilarang Allah jangan sampai merasa menjadi orang yang suci, menjadi orang yang takwa. Tetapi yang paling tahu orang itu suci atau takwa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maknanya fala tuzakku anfusakum fala tansau ala anfusikum bituharah anil ma'asi bil kulliyah ala sabil ijab aul riya. Artinya kita tidak diperbolehkan untuk merasa bersih diri dari perbuatan maksiat. Maksiat kan bisa kita lihat dari segi zahir, misal mencuri, minuman, judi dan lain sebagainya. Maksiat batin termasuk takabur, ujub dan sebagainya. Itu termasuk maksiat. Jadi kita tidak diperbolehkan merasa suci dari maksiat dengan bangga diri. Saya orang yang paling bersih, merasa dirinya lebih besar daripada yang lain. Ini semuanya dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ditegaskan Sayyidina Ali, indallah khairan nas. Jadilah kamu menurut Allah adalah sebaik-baik manusia. Jadi kita semuanya didorong di hadapan Allah, jadilah orang yang terbaik. Artinya ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah ini harus benar-benar ibadah dan takwa yang melulu hanya untuk mencari ridha Allah. Nih. Yang kedua, kun indan nafsi syarron nas. Dan jadilah kamu menurut dirimu sendiri adalah orang yang paling jelek. Jadi jenengan semuanya harus mempunyai perasaan bahwa diri kita ini adalah orang yang terjelek dibanding yang lain. Artinya tidak merasa lebih baik daripada orang yang lain. Kalau kita semuanya sudah mempunyai perasaan semacam
ini insya Allah perasaan takabur, ujub, riya ini tidak akan terjadi pada diri kita semuanya. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Idza laqita ahadan minan nas ra'aital fadla lahu 'alaika wa taqulu asa ayyakuna indallah khairan minni wa arfa'a darajatan." Ini perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apabila kamu bertemu dengan orang lain, siapa saja, anggaplah orang lain itu lebih mulia daripada kita semua. Barangkali orang itu menurut Allah lebih baik dan lebih tinggi derajatnya daripada kita. Kita kan tidak tahu. Menurut Allah orang yang panjenengan temui itu lebih baik daripada kita. Intinya jenengan semuanya tatkala berpapasan atau bertemu dengan siapa saja, jangan harus menganggap orang yang kamu temui adalah lebih baik. Dengan pikiran panjenengan semuanya, mungkin saja Allah meninggikan derajatnya orang itu dibanding kita semuanya. Ini inti daripada perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk memupus, menghilangkan perasaan takabur yang ada di hati kita semuanya. Fa in kana saghiran hadza lam ya'sillah wa inna qad asaitu fala syakka annahu khairun minni. Apabila panjenengan semuanya bertemu dengan anak kecil, katakanlah anak kecil itu lebih baik daripada saya. Sebab anak kecil tidak bermaksiat, tidak durhaka kepada Allah. Justru yang kita ini penuh maksiat. Dengan kesimpulan inilah kita jelas lebih baik anak kecil. Kalau kita sudah mempunyai anggapan bahwa kita semuanya adalah dibanding anak kecil lebih baik anak kecil, ya kita harus sangat sayang dengan anak kecil dan mengarahkan anak kecil biar benar-benar nanti menjadi orang yang soleh solihah. Wa in kana kabiran qulta hadza qad abadallah qabli. Apabila panjenengan semuanya bertemu dengan orang yang lebih tua, katakanlah orang tua ini ibadah kepada Allah lebih banyak dibanding ibadah kita kepada Allah. Ini semuanya untuk apa? Untuk memupus supaya kita tidak mempunyai sifat sombong. Sebab orang yang di hatinya ada perasaan atau sifat sombong tidak akan masuk surga. Wa in kana kafiran qulta la adri asa ayyuslima fayuhtamu lahu bi khairil amal wa asa an akfura fayuhtamu li bisuil amal. Dan apabila panjenengan semuanya bertemu dengan orang kafir non muslim, katakanlah tidak tahu, mungkin orang kafir ini akhir hayat menjadi orang muslim dan husnul khotimah. Sementara saya tidak tahu, bisa juga nanti akhir hayat su'ul khotimah. Ini bukan berarti kita doakan diri kita su'ul khotimah, tidak. Ini untuk memupus biar kita tidak mempunyai perasaan penghinaan dengan sesama, baik dengan orang kaya maupun orang miskin maupun dengan pejabat dan sebagainya, utamanya dengan orang yang berbeda agama. Kita kan tidak tahu hidup kita akhir su'ul khotimah atau husnul khotimah. Untuk itu jenengan semuanya harus berdoa minta supaya hidup nanti akhirnya husnul khotimah. Kemudian
dawuhnya Sayyidina Ali, wa kun indan nas rajulan minan nas, dan jadilah menurut masyarakat kamu ada orang lelaki yang bermanfaat, lelaki yang terhormat, manfaat ucapannya, manfaat harta bendanya, manfaat jabatannya. Jadilah orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian khutbah Nabi selanjutnya, tuba liman amila bi ilmihi, kebahagiaan dan keuntungan bagi orang yang beramal, beribadah dengan menggunakan ilmunya. Artinya kita semuanya amal kebaikan, ibadah apa saja ini harus disertai dengan ilmu. Jangan sampai kita beramal, beribadah tanpa menggunakan ilmu. Seperti halnya kita semua sebagai umat Islam diwajibkan 1 hari 1 malam sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini nanti di akhirat pertama kali yang dihisab, dilihat dulu sholatnya baik atau tidak. Supaya sholat kita baik dan diterima Allah, kita harus benar-benar mengerti mana yang membatalkan sholat, mana yang tidak. Ya, termasuk kita harus tahu syarat sahnya sholat. Itu pada waktu sholat kita harus suci, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Kemudian menutup aurat. Kita harus tahu pada waktu kita sholat harus benar-benar menutup aurat. Mulai takbir sampai akhir sholat kita masih tertutup auratnya. Sekarang yang berkembang ya, masalah jilbab. Bagaimana hukum perempuan memakai jilbab, wajib atau tidak? Kalau mengingat nenek moyang kita sejak awal itu ulama-ulamanya juga mewajibkan nutup rambut, nutup kepala menggunakan jilbab. Sekarang model banyak yang lihat di YouTube. Ada yang mengatakan tidak wajib nutup rambut, ada yang wajib. Nih, kita harus bisa menjawab. Pertama kali, langsung jawabannya menutup rambut itu wajib. Ijma ulama, baik itu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi, Maliki semuanya mewajibkan. Sebab rambut itu termasuk aurat. Kemudian prakteknya pada zaman dahulu, zaman Rasulullah, wanita itu ada 2. Ada yang hurrah, ada yang amat. Hurrah artinya wanita merdeka, amat wanita hamba saya atau budak. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Sebab perbudakan sudah dihapus sekitar tahun 1700-an berapa itu. Ini sudah dihapus sistem perbudakan. Untuk itu kita harus mengetahui batasan-batasan aurat perempuan yang merdeka dan batasan-batasan aurat wanita hamba sahaya. Baik di dalam sholat atau di luar sholat.
dijelaskan la tasihhu sholat min maksufil aurah. Di sholatnya orang yang terbuka auratnya ini tidak sah. Untuk itu jenengan semuanya pada waktu sholat harus benar-benar nutup aurat. Kalau sampai jenengan sholat tidak menutup aurat atau ada sebagian aurat panjang tidak tertutup, maka sholatnya tidak sah. Besok di akhirat kalau dihisab, dilihat berarti sholat panjenengan tidak sempurna. Baik itu perempuan yang merdeka atau amat atau orang laki-laki, apabila sholat membuka aurat, ini tidak sah sholatnya. Yang pertama, sekarang batasan aurat. Batasan aurat untuk amat ini seperti auratnya orang laki-laki ma baina surah war rukbah. Di antara pusar dan lutut, antarane udil kalih dengkul. Menurut Imam Syafi'i as-surah war rukbah laisata bil aurah. Menurut Imam Syafi'i memang surah rukbah ini tidak termasuk aurat. Tapi untuk kesempurnaannya nutup aurat berarti pusar utawi udel, lutut atau dengkul ini harus ditutup. Sementara untuk madhab Hanafi ya sama antara pusar dan lutut, udel, dengkul. Tapi ditambah untuk Imam Hanafi nambah an-nabat nahakula wa dhuhruha aurah. Menurut Imam Hanafi perut atau weteng semuanya, kemudian punggung, geger itu termasuk aurat. Jadi Imam Hanafi nambahi weteng ke geger punggung ini termasuk aurat. Berarti kalau sholat menurut madhab Hanafi amat juga harus menutup perut dan punggungnya. Ini batasan auratnya amat. Sekarang haddul aurah al-khurrah. Batasan auratnya perempuan yang merdeka seperti zaman sekarang sudah merdeka semuanya, artinya tidak ada amat. Wajah badannya hatta sya'ruha an-nazil an udunahima ustasna min dalik al-wajah wal kafen dohiruha wa batinah. Batasan ngaurat perempuan itu wabah semua badan. Menurut Imam Syafi'i kecuali wajah lan napa kafen, kecuali wajah dan kedua telapak zahiruhuma wa batinahuma, baik itu zahir batin semuanya menurut mazhab Syafi'i yang tidak termasuk aurat. Jadi umpama karena mayoritas Indonesia itu mazhab Syafi'i, ya kalau sholat yang penting ya ini terbuka, artinya tidak aurat. Nah, Pak, biasa yang zahir atau punggung atau jabane ini aurat enggak? Ini tidak aurat. Umpama membuat pakaian sholat ya, kelihatan ya kedua kafen ini zahiran batinan ini tidak masalah, sebab ini menurut mazhab Syafi'i tidak termasuk aurat, tidak usah ditutup. Ini untuk mazhab Syafi'i. Jenengan kula harus mengetahui hal yang semacam itu. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi sama dengan mazhab Syafi'i,
Tapi ada perbedaan. Ada perbedaan. Nopo? Batinal kafen. Ustaz Namdalik batinul kafen fa inu laisa bi aurah bi khilafi dhahirima. Nak menurut madzhab Hanafi, tangannya wong wedok perempuan ini yang bagian batin ini tidak aurat, tapi bagian belakang ini aurat. Maka untuk madzhab Hanafi harus ditutup ini. Ya, ditutup. Nah, ini perbandingan ya, ditutup. Ini masalah. Maka rukoh-rukoh mbah-mbah kita kan jangan tahu rukoh biar tertutup semuanya, kemudian ada tali untuk ya, tali di bagian penutup atau di mana itu ada tali supaya rukoh ini tidak turun ke bawah melorot. Kalau madzhab Hanafi ini harus ditutup. Ini perbandingan madzhabnya, tidak masalah. Nah kemudian kalau madzhab Hambali seperti madzhab Syafi'i, kecuali al-wajah, rai, hanya rai saja, semuanya aurat. Ini aurat perempuan di dalam sholat. Nah sekarang yang kedua, auratnya perempuan di luar sholat. Ya. Baik untuk bekerja di rumah maupun di luar rumah. Baik berhadapan dengan keluarga atau berhadapan dengan orang ajnabi, orang laki-laki lain. Tetap wajib untuk perempuan di luar sholat. Terus batasannya, haddul aurah minal mar'ah kharija sholat ma baina surah war rukbah. Idza kanat fi khalwatin au fi hadrati maharimiha au fi hadrati nisa'i muslimat. Artinya auratnya seorang perempuan di luar sholat ma baina surah wa rukbah, hanya menutup antara usar utai udel sampai rukbah lutut. Ingat, aurat itu dipraktekkan apabila seorang wanita idza kanat fi khalwatin, berada di tempat sepi, mungkin di kamar sendirian, enggak masalah pakai pakaian yang hanya menutup usar dan lutut, boleh. Atau bahkan fi hadrati maharimiha, atau di rumah yang ada itu hanya mahramnya. Arti mahram itu orang yang tidak boleh dinikah. Misal perempuan dengan ayahnya kan ada di rumah, mungkin dengan adik laki-lakinya atau kakaknya. Ini batasannya ma baina surah wa rukbah. Ini batasan minimal. Nah, panjenengan minimal kudu nutupiku. Untuk sempurna, sebab setan itu berusaha untuk mengganggu dan meridu kita semuanya. Ya kalau bisa bagian atas juga ditutup. Kan jenengan kita kan sering mendengarkan bahwa ada orang tuanya sendiri memperkosa anak perempuannya dan sebagainya. Ini kan ada. Maka untuk lebih baik ditutup sampai ya ini, nutup perut juga punggung. Wa fi hadrati nisa muslimat, di hadapan atau kumpul atau pas bertemu dengan orang-orang Islam yang muslimat, manane perempuan Islam, ini juga ma baina surah wa rukbah, untuk kesopanan dan sebagainya ya nutup, paling enggak seperti apa yang dilakukan panjenengan semuanya. Artinya perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, perlu tamu semacam itu. Yojo, misalnya tamu itu terus hanya pakai nutup
usar dengan lutut, ya minimal semacam itu, tapi kurang pantas ini. Nah sekarang perempuan yang harus ditutup pada waktu bersamaan atau berhadapan dengan orang laki-laki lain, amma idza kanat bihadrati rajulin ajnabiyin fa auratuha jami'u badaniya ma'adal wajh wal kafain fa innauma laisa bi auratin. Artinya apabila perempuan yang muslimat kumpul dengan atau di hadapan orang laki-laki lain, artinya orang laki-laki lain itu orang laki-laki tidak mahram, artinya boleh nih dinikah. Auratnya gimana? Aurat semua badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu tidak aurat. Tetapi menurut mazhab Syafi'i, perempuan bersama atau berhadapan dengan orang laki-laki lain, semua anggota bahkan wajah dan kafan tertutup. Tutup kabeh. Maka ada orang pakai cadar, berarti menggunakan mazhab Syafi'i nutup. Nah, mayoritas Indonesia mazhab Syafi'i, tetapi wajah dan kedua telapak tangan terbuka. Ini sangat mazhab sopo ini. Nah, nanti ada di belakang. Jadi kalau mazhab Syafi'i jelas wanita harus pakai tutup muka dan tangan, cadar. Sekarang untuk Indonesia orang-orang pakai cadar, dihina cadar. Sementara sekarang ono Covid corona kabeh nutupi kabeh raine. Dijelehno Allah. Dijelehno Allah. Nih. Itu menurut mazhab Syafi'i. Nah, apabila perempuan tadi berhadapan dengan ya mungkin perempuan non muslim, fa innaha laisata bi aurah. Wajah dan kedua belah tangan ini tidak aurat. Maka dzalik mayat huru minal mar'ah al muslimah indal khidmah fi baitiha kal unuk wa dzira'aini. Begitu juga perempuan ya, yang di rumah mengerjakan pekerjaan rumah, ya mungkin masak, umbah-umbah dan sebagainya. Ini kal unuk, bulu, leher, dirok, lengan, ini bisa dibuka. Umbah-umbah, ya tidak masalah, buka lengan, buka wajah. Ini di rumah pada waktu khidmah bekerja boleh. Yang ada di rumah itu paling-paling ya mahram tadi, kalau bapak, ya kakak atau adik. Kecuali nanti ada tamu laki-laki, dah lain lagi permasalahannya. Ini aurat bagi perempuan. Kemudian dalil-dalil Al-Quran yang mengharuskan menutup aurat. Ini dawuh, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Jadi Allah merintah Nabi, ya ayyuhan nabi, hai Nabi, katakanlah li azwajika kepada istri-istrimu, wa banatika pada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin dan perempuan-perempuan mukmin yudnina 'alaihinna min jalabibina. Julurkanlah jilbabnya ke seluruh tubuh. Demikian itu mudah dikenal dan tidak diganggu. Begini. Jadi asbab nuzulnya, sebab turun dawuh ya ayyuhan nabi qul li azwajika, begini. Zaman Rasulullah di Madinah ini sudah terbiasa kalau membuang
hajat, birak atau ya, buang air besar ini di luar kampung. Zaman dulu. Bahkan zaman baru kemarin saja kecil saya, mungkin jenengan semuanya, sebelum ada WC di rumah kan paling enggak di pantai bareng-bareng ngising, kok nenggone kali ada jamban dan sebagainya, atau bahkan di pekarangan, di bawah pohon dan sebagainya. Ini pada zaman dulu tidak ada bedanya di Indonesia. Ini biasanya tiap malam baru membuang air besar di tempat yang jauh dari perkampungan, mungkin di tempat-tempat tanah lapang dan sebagainya. Ini kebiasaan wanita-wanita zaman Rasulullah. Nah, hal yang semacam itu kesempatan bagi hidung belang, orang yang sok usil seneng zina. Nah, yang buang air besar di tempat yang jauh dari rumah malam itu ada budak, artinya amat, ada perempuan yang merdeka dan berpakaian sama, mungkin tidak begitu nutup aurat. Kesempatan hidung belang orang yang senang berzina ini yang dituju pertama kali untuk digoda, ya, ini adalah amat. Ya, mungkin karena berpakaian sama, tidak ada bedanya, bisa juga yang digoda itu wanita yang merdeka. Sehingga wanita-wanita yang merdeka lapor dengan suaminya digoda. Langsung suaminya lapor Rasulullah tentang hal-hal yang terjadi. Kemudian Allah turunkan, ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika al-ayah. Mohon nutup aurat. Ini dalil wajib nutup aurat. Sekarang di YouTube saya juga membaca diwalik. Sekarang kan sudah tidak ada wanita hamba saya. Berarti elatnya Allah nyuruh nutup aurat ini sudah habis. Maka sekarang boleh buka rambut. Ini dengan alasan hukum itu tergantung elatnya. Elatnya sudah tidak ada, maka boleh buka rambut. Ini apa jenis? Alasan-alasan yang konyol. Ayat ini menunjukkan, membedakan auratnya seorang perempuan dan wanita hamba saya, ya ditegaskan. Nah, hamba saya auratnya padha karo lanang. Nah, wong wedok sing khurah harus nutup semuanya. Bahkan menurut tadi madzhab Syafi'i semuanya wajah dua tangan. Yang lain hanya cukup wajah tangan bisa dibuka, termasuk Imam Hanafi. Ya, ini boleh perempuan buka wajah dan tangan. Tapi masalah nutup rambut semua ulama ijma'nya ini wajib nutup. Di dalam ayat ini jilbab. Kemudian orang-orang yang berusaha ingin supaya wanita-wanita Indonesia tidak berjilbab dimaknani yang lain. Macam-macam jilbab adalah bentuk kerudung dan sebagainya. Yang penting nutup baik dengan jilbab yang dimaknai lain. Yang penting tutup ini itu ditutup semuanya kecuali wajah dan tangan. Baik, terserah nganggo kudung atau pakai apa saja. Yang penting tertutup auratnya. Tidak usah masalah jilbab dan dimaknani yang lain. Tidak. Intinya nutup aurat yang berupa rambut, kepala ini wajib. Baik dengan model tutup apa saja. Ini. Kemudian dari hadis dalilnya an Aisyah inna Asma'a binta Abi Bakar dakhalat ala Rasul wa alaiha siyabun riqaq. Faradu anda Rasulullah faqala ya Asma innal mar'ah idza balagat al mahid lam tasluh ayyura ila hadza wa hadza wa syara ila wajhi wa kaffai. Pada kesempatan lain
Asma putri Abi Bakar ini sowan Rasulullah. Pada waktu itu Siti Asma menggunakan siyabun riqaq, pakaian yang tipis, artinya masih bisa dilihat auratnya. Teh apa ireng awake dan sebagainya. Nah, melihat kejadian semacam ini, Rasulullah memalingkan muka, artinya gak nyawang Aisyah. Setelah itu Rasulullah berkata, Asma, rungokno, dengarkan. Wanita muslimat, maknanya yang sudah balik, ini tidak boleh memperlihatkan tubuhnya kecuali hadza wa hadza, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi intinya untuk menutup rambut, ijma ulama ini mewajibkan. Adapun yang menjadikan ikhtilaf perbedaan, sebab alasannya nutup, yang alasan perbedaan ulama ini tidak masalah nutup rambut tapi wajah. Ya. Imam Syafi'i jelas wajah harus tertutup semuanya di hadapan orang lain. Tapi Imam Hanafi tidak, masih boleh wajah dan tangan kelihatan. Ini penting jenengan ketahui. Jenengan anak-anak jenengan ojo nuruti berita-berita, suruhlah anak-anak jenengan untuk menutup rambut. Sebab apa-apa ini pinter ulama dhisik jelas niku. Apa ana mungkin ulama riyen itu ngongkon anak enduk rasa kudungan lah. Setiap anak istrinya tidak menggunakan jilbab penutup, ini pasti ulama-ulama dulu ngandani nduk di udungan iku aurat, besok kowe nek ning akad rambutem kowe diobong. Nah ini. Nah, sekarang banyak pakar-pakar yang dianggap itu ahli ilmu, ahli tafsir dan sebagainya, itu sudah merubah mengatakan bahwa ikhtilaf itu, yang perbedaan itu masalah wajah dan tangan bagi perempuan berhadapan dengan wanita, laki-laki yang lain. Semuanya sepakat rambut wong wedok harus ditutup. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maringi datang kula jenengan dadi wong sing bener-bener sempurna oleh nglakoni syariat, termasuk jenengan anak isih duweni putri isih durung nutup aurat, utamanya napa niku rambut, monggo dipun kandhani niku aurat. Semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.